Itulah kenapa ketua-ketua parpol itu para oligark. Karena memang lebih efisien. Si beliau ini hadang Pak Harto di proses di perempatan Jalan Erlangga itu. Di situ dia disetrum. Mas ini diundang aja. Ya, saya diundang. Saya Angkatan dulu di berapa? FKM kita samaan. Angkatan Kita- berapa? Saya Jadi 9. sekolah di Unram juga. Iya, saya dulu di FKM, Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram. Karena Bang Fahri Angkatan. nggak sekolah di Undram sehingga nggak ketemu kita ya. Angkatan berapa? Kita 90. Kalau Pak 90. Nurdin ini Saya ketua presidium. Sesudah saya dilengserkan, dia pengganti saya. tapi saya bukan melengsarkan dia maksudnya. Karena dulu untuk menjadi ketua presidium FKMM bukan karena kecerdasannya, tapi ya karena berani menang resiko. Jangan baru. Jadi nggak diperebutkan nggak seperti di HMI atau di PMI atau di OKP. Saya jangan IP-nya kayak Gibran. Dan IP kita itu di bawah 3. Ini mungkin di bawah 2,5 seperti saya. Terus S1 di Unram. Iya, saya bilang. Hukum. Hukum. Adik kelas ya berarti ya. Ya, di kelas. Terus habis itu S2 Brawijaya sampai selesai. S3 Yes. di Brawijaya juga. Brawijaya. UI. Oh dia punya S3 tuh. nya. Saya orang Berarti sama dengan saya. Ah. Prof. Widodo sama dengan saya. Saya selama IPT. Maksudnya Prof itu pakai V. Kalau Pak Wamen masuk Unram tahun 90. 90. Fakultas Pertanian. Ya. Ya. Habis itu IP saya terakhir 3,8. Tidak Pulang saya keluar akhirnya. katanya apa Rocky Gerung mendeokan fakultas. Ya. Pertanian. Dulu FKMM itu bersama nelayan Komongkong pernah jadi menghadang kapal Akatsuki Maru Iya. yang itu. ya Nuklir itu. Blok nuklir. Jadi kami bersama nelayan. Jadi sebelum ya Ada sih. ya itu. Dan setelah itu menarik ke situ dan ke Bambang Harto dan ya sempat disuruh Di eranya Profesor Widodo itu ada penas di sini. Oh Iya. ya itu karnasi kan nah itu Pak Harto datang. itu Terus Juli tahun 96 7 hari sebelum kuda tulin Udah. masa-masa Jadi beliau ini hadang Pak Harto di proses di perempatan Jalan Erlangga itu. Antara pemuda Erlangga, di situ dia disetrum. itu masih gondrong itu maksudnya Oh, panjang sih. enggak bukan masih gondrong masih harga saku masih murah saya waktu saya masuk itu gondrongnya Jadi barakuda yang dihadang. Saya sudah wartawan. wartawan beliau yang ambil foto Saya ngeliput. dan beritanya berlihat paling enggak masanya ditambah-tambah Persepsikan jadi orang baik tapi tetap dalam negara itu berat. Tapi Anda udah jadi dosen dipersepsikan jadi orang baik ya gampang aja. Kira-kira kalau saya masuk surga nanti agak dalam surganya. Ini dosen-dosen kayaknya di emper-emperan aja. Kampus itu politiknya juga tinggi. Partai Demokrat. Jadi banyak dosen kan jadi menteri, jadi staf ahli. Karena mereka tahu singkatan dosen, kan tahu singkatan dosen. Belajarnya 1 dus, bayarannya selesai. Dosen. Ya, dosen di Indonesia. Beda kan di UK. Ya, Iya, beda gitu. ya, saya juga nggak mau naif gitu ya, nggak pernah Ya. jadi dosen di Indonesia. Kalau saya ngomong seperti ini, tapi dosen Indonesia mungkin dosen yang pangkat. Jadi misalnya ya, saya kan lagi ngerombak struktur dari kebijakan perumahan. Karena saya udah baca
semua ini awalnya dari monopoli tanah. Rumah mahal itu bukan karena rumahnya mahal, Betul, tanah. tapi karena tanahnya mahal. Tanah itu dikuasai oleh segelintir orang. Semua developer itu adalah land banker. Dan semua developer tidak mengambil untung dari propertinya, tapi dia mengambil untung dari Tanah. penguasaan lahan. Maka saya waktu itu dari awal saya udah bilang, jangan kasih subsidi kredit, kasihnya tanah gratis. Dari mana tanah gratis itu? Ya dari tanah milik negara, sepadan misalnya. Tanah sepadan milik negara, kasih aja itu tanah sepadan ke rakyat supaya ditata, diperbaiki kan. Tanah sepadan itu kan 100 meter dari pantai, dari sungai, dari jalan, itu kan punya negara itu. Itu aja diatur, di situ banyak kumuh kan. Itu aja diambil, kasih, ya kan, untuk perumahan istilahnya itu subsidi tanah begitu. Apa yang terjadi, maka pengembang nggak bisa jualan lagi kecuali dia pakai tanah itu. Jadilah dia perusahaan konstruksi dan developer yang real. Nah, yang berikutnya saya usulkan supaya itu diperlakukan sebagai social product secara umum. Mesti ada yang off take, yaitu saya usulkan perumnas. Ini yang agak dipersulit karena mereka takut begitu saya ngambil kebijakan itu, maka nggak ada lagi itu pesta pora merusak sawah, ya kan? Nah, struktur kebijakan itu yang tadi kita bicara tentang membuat para pengusaha itu nggak bisa diajak berjuang. Makanya di Indonesia itu yang namanya pejuang itu tetap orang susah. Iya, karena pengusaha di Indonesia bukan pengusaha yang kreatif, yang membuat laptop atau handphone, tetapi ekstraktif. Karena usahanya ekstraktif, itu beririsan dengan perizinan. Disebut izin, sebenarnya sesuatu yang dilarang oleh hukum menjadi boleh karena ada izin. Sehingga harga izin itu menjadi mahal. Ketika rezim Orde Baru, dirijennya tunggal. Sehingga misalnya para oligark cukup minum-minum teh dengan Pak Harto, kan begitu ya. Tetapi pasca reformasi dirijennya banyak parpol, dan tidak mungkin bagi oligark untuk melobi sebagaimana ketika dirijennya tunggal ketika masa Orde Baru, sehingga mereka harus membuat parpol. Itulah kenapa ketua-ketua parpol itu para oligark, karena memang lebih efisien dibandingkan mereka harus melobi banyak parpol, banyak politisi, karena pemainnya banyak. Nah, jadi ini kan ya tadi soal usaha ekstraktif itu, soal perizinan. Beda kalau misalnya oligarknya yang kreatif. Dan soal tanah tadi, kalau soal tanah, kalau kita lihat data Gini rasio di BPN, itu 1% menguasai 60%. Saya kira lebih luas dibanding itu. Dan itu paralel dengan tabungan di masyarakat. Nah, kalau sempadan, nah ini saya nggak sepakat sama Pak Wamen. Kalau kita baca Perpres ya, tahun 2016, Perpres 51 tahun 2016. Jadi batas sepadan pantai itu titik terluar dari ombak ketika pasang ditarik ke daratan itu 100 meter. Itu common property. Yang disebut tanah negara bukan milik negara, tetapi tanah yang tidak boleh dilekati hak atas apapun, itu common property milik bersama, sehingga nelayan juga boleh bersandar di sana. Kalau itu dikapling, bagaimana dengan nelayan? Misalnya, kalaupun itu diberikan kepada rakyat. Tetapi yang penting adalah penegakan penetapan batas kepemilikan tanah melampaui batas. Tanah sudah dikangkangi sama rakyat. Iya. Tanah sepadan ini udah dikangkangi sama rakyat, dan itu rata-rata ilegal, tidak ada asal alas hukumnya. Waktu negara mau masuk, misalnya merenovasi, itu negara mundur karena dia nggak punya alas hak. Dalam ketentuan belanja negara, kita tidak boleh memberikan bantuan kepada yang tidak punya alas haknya. Maka usul saya ini ditarik ya, dari 100 misalnya ditarik 50, ada sisa 50 di situ. Yang 50 menjadi public space, ini ditarik, ini dibikin bertingkat gitu. Space bawahnya jadi public space, sehingga mungkin misalnya yang sisa public space itu bisa 50 atau 20 gitu. Setelah ini ditarik ke atas, dia mau bikin menghadap, dibikinlah rumah baru. Karena ini kawasan kumuh dan ini kawasan mahal biasanya. Kalau setiap tanah numpuk itu tanah mahal, numpuk karena mahal gitu. Nah, setelah ini dikonsolidasi, misalnya tadi rumahnya segini, begitu ditingkatkan,
ini ada sisa space. Nah yang ini dipindahin gratis, dipindahin ke atas, dapat rumah baru, lebih bersih, lebih sehat, lebih murah, lebih memenuhi standar, green dan sebagainya. Nanti ada sisa space di sini. Sisa space ini oleh pemerintah, kalau pakai uang pemerintah, dia bisa dibikin menjadi public space. Tapi kalau ini dipindah pakai uang swasta, swasta pasti seneng nih. Saya ada riset dari ITB itu di Bandung tuh, tanah Cibangkong namanya. Kalau swasta yang bangun, sisa tanahnya boleh diambil oleh swasta. Setelah diambil oleh swasta, dia boleh jual. Setelah dia jual, dia diambil oleh pemerintah sebagai operasi. Jadi ini kalau di dalam perumahan itu namanya konsolidasi lahan. Ini lagi kita bikin regulasi teknisnya. Karena kalau enggak, itu tanah yang illegal settler itu di Indonesia banyak banget. Dan itu nggak tahu cara memperbaikinya. Karena nggak bisa diintervensi. Itu ilegal soalnya. Tapi pemerintah kan mesti ngambil keputusan. Kalau usul saya, keputusannya adalah tanah-tanah ini kawasan kumuh, biasanya di sungai-sungai di Mataram nih, atau di pinggir pantai itu nggak bisa diintervensi, Pak. Nah itu caranya begitu, usul saya begitu. Jadi tetap dia public space-nya justru dibikin ada gitu. Sebenarnya yang lebih efektif kan kita ada pendaftaran tanah. Jadi itu bisa dilihat tanah-tanah yang melampaui batas. Nah, reforma agraria bukan mengambil sepadan pantai atau hutan, karena persoalan ekosistem di situ. Mengapa tanah-tanah yang melampaui batas itu menjadi objek reforma agraria? Nah, persoalannya pemilik tanah luas mereka menguasai Senayan, juga kabinet. Coba dicek siapa pemilik HGU yang tanahnya luas. Karena HGU di Indonesia itu tidak ada batasnya. Itu menurut undang-undang. Lalu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ini disebut law as a tool of perfect crime. Kalau Rus Kupon, law as a tool of social engineering. Kalau di Indonesia, law as a tool of perfect crime. Misalnya pengadaan tanah, itu kan pakai undang-undang. Merampas tanah rakyat, misalnya untuk Mandalika, untuk sirkuit, itu kan 1.000 lebih. Belum lagi di Lombok. Kan begitu ya. Tetapi, itu bukan perampasan dengan kekerasan fisik, tapi menggunakan instrumen hukum. Sehingga ketika polisi dikerahkan, misalnya, untuk memaksa pengadaan tanah atau pembebasan tanah atau penggusuran, kita membacanya bukan penggusuran, karena sah secara hukum. Melawan itu justru melawan hukum. Jadi justru tidak terjangkau oleh hukum, karena sudah menjadi bagian dari hukum. Jadi itu kejahatan yang sempurna.